Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sofika dengan NIM 205100093. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi limit fungsi kompleks. Nah, untuk yang pertama ada fungsi kompleks. Pada analisis kompleks, yang perlu diperhatikan adalah fungsi kompleks yang dapat diturunkan pada domain tertentu. Nah, pertama-tama akan didefinisikan dahulu bahwa S adalah himpunan bilangan kompleks, dan fungsi F pada S adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam S suatu bilangan kompleks. Nah, untuk W disebut sebagai nilai fungsi F di Z. Nah, dapat dituliskan menjadi W sama dengan FZ. Nah, pada rumus W sama dengan FZ, di mana Z merupakan peubah kompleks atau kompleks variabel, jadi S merupakan domain dari definisi fungsi F. Oleh karena itu, himpunan yang merupakan seluruh nilai fungsi F disebut sebagai jangkauan atau range dari F. Sedangkan W adalah bilangan kompleks juga, sehingga dapat ditulis sebagai W sama dengan U ditambah IF, dengan U merupakan bagian nyata atau real dan F merupakan bagian imajiner. Jadi W bergantung pada Z sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IF dalam kurung X, Y, sehingga kita mendapatkan rumus W sama dengan FZ sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IF dalam kurung X, Y. Yang kedua adalah limit. Nah, untuk konsep limit pada fungsi kompleks FZ diperluas dari limit pada fungsi real fx, di mana FZ itu adalah perluasan dari konsep serupa pada fungsi real. Dengan demikian, jika variabel kompleks diganti dengan variabel real x, maka semua aturan limit kontinuitas dan turunan yang sudah ada pada fungsi real terpenuhi. Nah, pada fungsi kompleks FZ, lim Z mendekati Z0 dari FZ bernilai L, atau lim Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan L jika terdapat epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak FZ dikurangi L kurang dari sama dengan epsilon. Kemudian untuk nilai mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari sama dengan delta. Kemudian ada ilustrasi ya di sini. Untuk nilai mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari sama dengan delta adalah merupakan daerah dengan pusat di Z0 dan berjari-jari delta. Kemudian untuk nilai limit Z mendekati Z0 dari FZ akan sama dengan L. Untuk nilai mutlak FZ dikurangi L kurang dari sama dengan epsilon adalah merupakan daerah dengan pusat di L dan berjari-jari epsilon. Meski lim Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan L, namun FZ0 tidak mesti sama dengan L. Kenapa demikian? Di sini ada penjelasannya. Nah, yang pertama, jika lim Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan L dan FZ0 sama dengan L, maka FZ dikatakan kontinu di Z0. Namun, jika lim Z mendekati Z0 dari FZ sama dengan L, namun FZ0 tidak sama dengan L, maka FZ dikatakan memiliki limit di Z0, namun tidak kontinu di Z0. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama ya. Diketahui Z0 sama dengan 1 ditambah I dan FZ sama dengan 3Z kuadrat ditambah Z ditambah 1. Tentukanlah lim Z mendekati Z0 dari FZ. Maka kita tulis di sini lim Z mendekati Z0 nya itu di sini adalah 1 ditambah I, maka kita tulis 1 tambah I. Nah, untuk FZ nya di sini 3Z kuadrat ditambah Z ditambah 1, kita tulis di sini dari 3Z kuadrat ditambah Z ditambah 1. Nah, dari bentuk limit ini kita bisa memisahkan ini satu persatu ya. Itu berdasarkan teorema yang ini ya teman-teman. Kita bisa memisahkan
nilai real dan imajinernya. Jadi kita tulis lim Z mendekati 1 ditambah I dari 3Z kuadrat ditambah lim Z mendekati 1 ditambah I dari Z ditambah lim Z mendekati 1 ditambah I dari 1. Nah, kita mensubstitusikannya ya, jadi 3 kali 1 ditambah I kuadrat ditambah 1 ditambah I ditambah, nah kita lihat di sini lim 1. Nah, di sini 1 itu konstanta. Maka jika nilainya konstanta, maka hasilnya nanti pun akan sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Jadi di sini hasilnya 1. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa ya. Jadi 3 dikali 2I ditambah 1 tambah I ditambah 1, hasilnya menjadi 6I ditambah 2 ditambah I. Kita jumlahkan lagi menjadi 7I ditambah 2. Nah, ini hasilnya ya untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari lim Z mendekati I dari Z min I per Z kuadrat ditambah 1. Nah, jika langsung mensubstitusikan ini, maka hasilnya itu akan menjadi 0 per 0. Dan itu tidak boleh ya, jadi tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu lim Z mendekati I dari Z min I. Nah, kemudian kita faktorkan yang bawahnya ya teman-teman. Jadi Z min I dikali Z tambah I. Nah, ini habis ya, sehingga dihasilkan lim Z mendekati I untuk dari 1 per Z ditambah I. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusikannya menjadi 1 per I ditambah I, hasilnya 1 per 2I. Kemudian kita rasionalkan dengan mengkalikan I per I. Jadi hasilnya setengah 1 per 2I. Oke, inilah hasil dari soal yang kedua. Dicukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan saat menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.